Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kalau saat ini saudara kita kembali boleh bangun, semua itu karena kemurahan Tuhan dan ada maksud Tuhan yang baik bagi kita semua. Salam sejahtera buat saudara semua di Indonesia maupun di luar Indonesia. Damai sukacita Roh Kudus selalu memenuhi hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi ini, kami bersyukur untuk rahmat dan kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk hari yang baru, di mana kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Galatia pasal yang keempat. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Galatia 4 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Saudara yang dikasih Tuhan, berlian alam memiliki harga yang mahal dan juga tidak dapat diproduksi karena ketersediaannya tergantung pada ketersediaan alam. Tapi berlian sintetis yang dibuat di industri memiliki harga yang lebih murah dan dapat diproduksi sedemikian rupa sehingga penampilannya sama dengan berlian alam, baik secara fisik, atomik, dan optikal. Dan ada satu lagi berlian akrilik yang berbahan plastik yang kelihatannya juga sangat mirip dan harganya sangat jauh lebih murah. Orang yang mengerti tentang berlian asli dari alam biasanya tidak akan suka dengan berlian sintetis, apalagi berlian akrilik, walaupun penampakannya mirip. Mereka tidak akan dengan mudah melepaskan berlian aslinya hanya untuk ditukar dengan berlian yang sintetis atau akrilik. Saudara yang dikasih Tuhan, ibarat seperti berlian ini, terkadang kita manusia tidak menghargai Tuhan yang asli dan menukarnya dengan Tuhan yang palsu. Kita meninggalkan Allah yang benar demi mengikuti Allah lain yang sebenarnya bukanlah Allah. Dalam Galatia 4 ayat 9 ini tertulis, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Salah satu tantangan yang dihadapi oleh orang-orang percaya di Galatia adalah godaan untuk kembali kepada kepercayaan mereka yang lama, atau mengikuti ajaran-ajaran lain yang berbeda dengan ajaran Injil Kristus yang sejati. Sebagian dari mereka kembali diperhamba oleh berbagai aturan manusia dan juga hukum Taurat. Tantangan yang sama seperti ini dihadapi juga oleh kita semua yang hidup sekarang ini. Kita diperhadapkan dengan berbagai situasi yang menguji iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang benar, pencipta langit dan bumi ini. Ada banyak orang yang meninggalkan iman mereka pada Tuhan Yesus dan kembali mempercayai yang lain. Mereka melepaskan berlian yang asli demi berlian-berlian yang palsu. Ada juga orang-orang percaya yang ikut-ikutan mengikuti berbagai aturan Taurat yang memperhamba diri mereka. Mereka tidak lagi percaya bahwa keselamatan adalah karena kasih karunia di dalam Kristus. Karena itu mereka berusaha untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. Padahal tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi tuntutan hukum Taurat. Dan sesungguhnya tuntutan hukum Taurat itu sudah digenapi di dalam Kristus. Hal ini saudara sangatlah disayangkan, karena mereka sudah mengenal Allah di dalam Kristus, tapi mereka meninggalkan pengenalan yang benar itu demi sesuatu yang kelihatannya benar, padahal tidak benar dan tidak membawa keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ada orang-orang yang dulunya tidak percaya, kemudian menjadi percaya, mengenal Tuhan,
lalu kembali meninggalkan Tuhan, kembali kepada kehidupannya yang lama. Hal seperti ini saudara sangat disayangkan. Mereka melepaskan yang kekal untuk yang sementara. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah saat ini saudara sedang lemah dalam iman, sedang ragu-ragu, dan berencana meninggalkan Tuhan Yesus? Mari saudara, kuatkan kembali hati saudara. Jangan tukar yang asli dengan yang palsu. Jangan memperhambakan diri lagi kepada suatu pribadi yang lain, yang tidak berkuasa dan yang tidak menyelamatkan, atau kepada iblis yang menyamar seperti Allah. Jangan lakukan kesalahan fatal dengan meninggalkan Tuhan Yesus. Kemurtatan akan membawa kepada kebinasaan. Saudara dan saya sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus melalui iman kita kepadanya. Karena itu saudara, tetaplah pegang iman kita sampai akhir hidup kita di bumi ini, sebab ada upah keselamatan dan kehidupan kekal bagi setiap kita yang percaya dan setia kepadanya. Mari kita berdoa saudara. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah yang benar, kami bersyukur karena firman-Mu yang sudah mengajar kami pada saat ini, mengingatkan kami untuk kami tidak meninggalkan Engkau hanya untuk sesuatu yang tidak dapat menyelamatkan, yang kelihatannya benar padahal tidak benar. Sebab sesungguhnya kami telah memiliki pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan. Kami telah memiliki jaminan yang pasti akan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ajar kami untuk terus setia, percaya dan mengasihi Tuhan senantiasa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami selalu berjalan dalam kebenaran-Mu, tidak goyah, tapi tetap teguh dalam iman kami. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Pimpin kami Tuhan, supaya semua yang kami kerjakan menyenangkan hati-Mu, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, dan setiap permohonan doa, agar Tuhan menjawab, melawat setiap kami, memberikan kesembuhan, memberikan pertolongan yang ajaib. Kuasa mujizat-Mu dinyatakan atas hidup kami. Limpahkan sukacita-Mu dalam hati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menikmati kehidupan kami ini dengan penuh syukur dan hati yang bersorak-sorai. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.